lagi maaf lagi kalau ada salah. Terima kasih Pak Haji. Insyaallah langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Takmir, Bapak DKM, para ini sesepuh Masjid Ar-Rayyan, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita tentu mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena memang kita hamba yang terlimpah ruah nikmat Allah yang tidak mungkin bisa kita hitung. Kita bisanya hanya mengakui kita ini banyak nikmat, tetapi justru juga banyak maksiat juga yang kita lakukan kepada Allah sang pemilik nikmat. Sehingga Nabi kita, Bapak sekalian, mengajarkan pada kita untuk selalu kita setiap pagi, setiap sore ada kalimat yang selalu kita sadarkan diri kita. Abu ulaka ini matika alayya wa aku bidambi fakir. Ya Allah, aku mengakui tentang segala nikmat yang telah mencurahkan kepadaku, dan aku juga mengakui tentang segala dosa dan kekuranganku. Sehingga kalimat itu akan senantiasa menyadarkan kita, Bapak sekalian, untuk merasa malu dengan Allah karena banyaknya nikmat yang Allah curahkan kepada kita, banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita. Tapi justru berapa banyak nikmat yang kita pakai untuk maksiat kepada Allah, banyak yang kita lupakan. Yang kedua, terima kasih banyak pada Bapak Takmir yang sudah memberikan kesempatan pada kita, kepada saya khususnya pada pagi hari ini, untuk bisa silaturahim. Mudah-mudahan apa yang ingin kita pelajari bersama menjadi bagian al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah dan semakin bermanfaat kepada para hamba Allah Ta'ala. Yang ketiga, Bapak sekalian, kita sangat bersyukur kepada Allah ketika kita masih hati kita tergerak untuk bisa duduk di majelis ilmu, yang di situ kita akan banyak diingatkan ayat Allah, banyak diingatkan dengan hadits Rasulullah SAW. Yang minta maaf, Bapak sekalian, sesungguhnya kebutuhan kita kepada ilmu itu jauh lebih kita butuhkan dibandingkan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Sebagaimana ungkapan Imam Ahmad yang telah sering kita dengarkan, insyaallah, bahwa manusia kebutuhan mereka kepada ilmu ahwaj min hajatin ila ta'ami wa syarab, melebihi kebutuhannya kepada makan dan minum. Kenapa? Fa inna ta'am wa syarab fil yaumi maratan aw maratain.
Kalau makan dan minum itu sehari bisa terpenuhi sekali atau dua kali. Sekali atau dua kali itu bisa kecukupan. Tapi kalau kebutuhan kita kepada ilmu, bi'adadi anfasih, sebanyak tarikan nafas yang kita lakukan. Kalau kita sehari bernafas 2-3 kali cukup nggak Pak? Ya nggak bisa. Mesti bernafasnya bahkan hitungannya detik. Ini tentu hanya penggambaran beliau bagaimana mutlaknya kebutuhan kita kepada ilmu. Kalau kita terputus dari makan dan minum, Bapak sekalian, paling maksimalnya itu mati jasad kita. Kita berpisah dengan dunia. Tapi kalau kita terputus dari ilmu, maka yang akan mati bukan jasad kita, tapi yang akan mati hati kita. Karena kebutuhan pokok hati kita adalah ilmu, al-ilmu nafi. Jasadnya sih kelihatannya hidup. Tapi Allah katakan orang yang mereka tidak ada kehidupan ilmu dalam dirinya, itu kayak dikatakan Allah amwatun ghairu ahya. Mayit-mayit yang tidak ada kehidupannya. Sehingga ketika Allah menamai risalah itu diungkapkan diantaranya dengan ungkapan ar-ruh. Afaman kana maitan fa ahyainahu wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Kata Allah, demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh. Wahyu Allah namai dengan istilah ar-ruh. Sebagaimana jasad kita hidupnya dengan ruh jasad, hati kita hidupnya dengan ruh ilmu risalah. Sehingga orang yang mereka tidak betul-betul tidak ada ilmu risalah dalam dirinya, dikatakan Allah tadi ungkapan, apakah orang yang tadinya mati lalu kami hidupkan? Bukan mati jasadnya, tapi mati hatinya. Enggak ada kehidupan iman. Lalu kami hidupkan, yaitu dihidupkan dengan risalah Allah sehingga ada kehidupan iman. Maka Bapak sekalian, orang yang paling hidup hatinya, orang yang paling menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyuruh kalian yang dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu ada kehidupan bagi hati kalian. Sehingga orang yang paling hidup adalah orang yang mereka paling memahami risalah. Dan orang yang paling memahami risalah itulah orang yang diharapkan paling sempurna di dalam menyambut seruan Allah dan Rasul. Karena bagaimana orang akan menyambut seruan Allah dan Rasulnya kalau dia tidak paham tentang risalah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana orang akan bisa bertakwa kalau dia tidak tahu apa yang dia wujudkan dengan ketakwaannya itu. Demikian juga Bapak sekalian, kebutuhan kita dengan risalah itu seperti kebutuhan kita dengan cahaya. Kita mutlak membutuhkan cahaya
Kalau kita tidak mendapatkan cahaya, suasana akan menjadi gelap. Maka Allah pula menamai risalah itu dengan ungkapan nur. Dengan ungkapan an-nur. Apa yamsi ini kata Allah wa ini wa ja'alna lahu nuran yamsi fi finnas. Maka kami jadikan risalah itu adalah cahaya yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia. Sehingga orang yang paling bisa membedakan antara atau membedakan berbagai macam hal, bisa membedakan berbagai macam hakikat perkara adalah orang mereka paling terang cahayanya. Orang ketika nggak ada cahaya, gelap, nggak bisa membedakan apa yang ada di depannya. Begitu ada cahaya, semuanya bisa terbedakan. Sampai yang sekecil-kecilnya, perbedaan warna satu dengan yang lainnya, benda-benda yang kecil, yang kalau tidak ada cahaya, yang gede-gede aja pun juga kadang nggak bisa membedakan. Pas sekalian, sampai Allah katakan orang yang mereka betul-betul tidak paham risalah Allah itu dikatakan dengan kal a'ma, kayak orang yang buta. Kayak orang yang buta. Orang yang mereka betul-betul memang tidak mau memahami risalah Allah, Allah katakan lebih suka dengan kebutaan. Kata Allah kepada kaumnya Nabiullah Saleh, kaum Samud, wa amma Samud, adapun kaum Samud telah kami berikan kepada mereka hidayah, fastahabbul ama 'alal huda, wa amma Samud fahadainahum. Adapun kaum Samud telah kami berikan kepada mereka hidayah, tapi mereka lebih suka dengan kebutaan dibandingkan dengan yaitu melek dengan hidayah. Sehingga orang mereka tidak paham agama sama sekali, sekalian tidak akan pernah bisa membedakan hakikat perkara. Syirik dengan tauhid, taat dengan maksiat, kemudian sunnah dengan bid'ah, mungkar dengan yaitu ma'ruf. Bukan hanya tidak bisa membedakan, kadang bahkan terbalik-balik. Terbalik-balik. Sehingga, kata Allah, ada orang yang mereka itu realnya sesat, tapi dia merasa di atas petunjuk dan sedang melakukan hal-hal yang bagus. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Realnya mereka, kata Allah, orang yang sesat dalam kehidupan dunia, tapi dia merasa melakukan sesuatu yang bagus. Tapi dia merasa melakukan sesuatu yang baik. Dia merasa di atas petunjuk. Sekalian, dan ini terjadi pada semua kelompok yang menyimpang. Contoh, umpamanya orang Syiah itu mencaci maki Abu Bakar dan Umar itu calcul-calcul dan bahkan punya doa laknat yang secara khusus untuk Abu Bakar dan Umar, yang semakin banyak melaknat Abu Bakar dan Umar semakin utama. Tentu kita tahu yang kayak gini adalah realitas yang betul-betul sesat. Tapi justru dengan itu mereka merasa mulia karena merasa melaknat yang merupakan manusia paling jahat, karena Abu Bakar dan Umar dianggap tauhidnya umat ini. Zina itu perbuatan yang sangat kecil. Tapi orang Syiah dengan nikah mut'ahnya itu yang dianggap kita adalah taqarruban ilallah, maka mut'ah itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Yang hakikatnya zina, tapi dianggap itu adalah taqarrub kepada Allah Ta'ala.
Maka yang seperti ini yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya iblis lebih suka dengan penyimpangan-penyimpangan kayak gitu dibandingkan dengan maksiat. Karena kalau orang maksiat itu dia sadar kalau dia berbuat buruk. Kalau Anda nasihati orang yang maksiat, boleh jadi dia sampai nangis-nangis. Bahkan boleh jadi dia terima kasih Ustadz. Doakan ya, biar saya bisa meninggalkan maksiat saya. Tapi kalau antum nasihati orang yang punya pemikiran yang menyimpang tadi, bisa jadi antum bisa ditampar, digiajul, karena dia rumongso nggak salah. Dia merasa di atas petunjuk. Kemudian yang ketiga, Allah umpamakan risalah itu dengan alma. Dia tafsirkan dengan alma, air. Iman kita ini nyun ngapunten kayak pohon yang bisa sewaktu-waktu layu karena kurang siraman, bisa kering, dan bahkan bisa mati. Allah ketika mentafsirkan mengungkapkan risalah dengan ungkapan alma. Air itu sifatnya kalau menimpa bumi yang tadinya kelihatan mati, begitu air turun air hujan, tahu-tahu kemudian kelihatan hijau, ada kehidupan. Atau tanaman yang tadinya itu lungkrah, lemes, layu, begitu disiram, sebentar lagi kelihatan segar. Bapak sekalian, risalah paling enggak ditampilkan Allah dengan 3 ungkapan tadi, ar-ruh, an-nur, dan al-ma'. Yang ini menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan yaitu ilmu risalah. Oleh karena itulah, Bapak sekalian, kita menegaskan alamat kebaikan seorang itu sangat berkaitan dengan sejauh mana kepahaman dia tentang agama Allah Ta'ala. Mayuritillahu bi khairan yufaqqu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Sehingga orang yang tidak paham agama, harapan kebaikannya itu sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Karena hakikat kebaikan adalah kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Dan bukan sekedar kebaikan yang menurut perasaan yaitu manusia. Yang manusia sering merasa berbuat baik, padahal hakikatnya ada berbuat ini buruk. Yang ketiga atau keempat, Bapak sekalian, siang hari ini kita sama-sama sedikit ingin mengambil faedah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis Nabi merupakan bagian nasihat Nabi kepada kita semuanya dalam mengarungi kehidupan agar betul kita bisa bahagia, selamat dunia akhirat kita. Di antara hadis itu adalah hadis yang bunyinya badiru bil a'mali fitanan. Badiru bil a'mali fitanan. Ka qita'il lailil muzlim. Yusbiqu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi kafiran wa yusbiqu mu'minan. Yabi'u dinahu bi aradi minat dunya. Kata Nabi kita, badiru bil a'mal. Segeralah kalian beramal. Fitanan, akan muncul berbagai macam fitnah-fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, yang fitnah-fitnah itu kayak gelapnya malam yang gulita. Seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yang di antara gelapnya fitnah ini dikatakan oleh Nabi, yusbiqu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Ada orang yang pagi harinya masih mukmin, sore harinya dia sudah kafir, sore harinya masih mukmin, pagi harinya dia sudah ini menjadi kafir. Pas kalian,
Di antara yang menyebabkan mereka itu berubah drastis secepat itu adalah fenomena yabi'u dinahu bi arati minad dunya. Mereka menjual agama mereka dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Bapak sekalian, hadis ini memberikan beberapa poin pelajaran kepada kita. Satu, wasiat Nabi untuk agar kita segera beramal. Wasiat Nabi agar kita cepat-cepat beramal. Yang kedua, berita akan munculnya fitnah-fitnah. Yang keempat, penggambaran Nabi tentang fitnah yang sangat dahsyat. Yang kelima diantaranya peringatan Nabi tentang fitnah dunia. Yang pertama, Bapak sekalian, wasiat Nabi, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Di antara prinsip yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam kita beramal, Bapak sekalian, adalah bersegera. Bercepat-cepat. Jangan ditunda-tunda. Bersegera beramal itu pertama perintah Allah, kedua perintah Rasulullah SAW, ketiga sifatnya orang-orang saleh yang ingin meraih segala kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Yang Allah perintahkan, sabiqul bil khairat, fasabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Bukan hanya bersegera, tapi bahkan Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba. Yang mental pelomba itu, yang ngapunten, mental pelomba itu, rata-rata mereka semuanya kalau bisa ingin menjadi sang juara. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Dalam rangka meraih segala kemegahan kampung akhirat yang Allah sediakan untuk kaum mukminin, hendaklah mereka betul-betul berlomba-lomba. Tanafus. Kalau para pelomba, Bapak sekalian, yang ngapunten, mendekati garis finish gimana? Para pelomba itu, mentalnya para pelomba itu, kalau mendekati garis finish gimana? Tambah lemes atau tambah semangat? Tambah semangat. Tambah semangat. Maka orang-orang mukmin yang ngapunten, semakin mendekati ujung umurnya, semakin mendekati dia itu di penghujung umurnya, itu bukan tambah lemes dengan alasan yang ngapunten wis tuwa le, aku wis tuwa, wis angel ngopo-ngopo. Bapak sekalian, fisiknya boleh lemah, tapi mentalnya tetap menjadi mental sang juara. Makanya ada seorang salaf, mereka mengatakan, umurku yang sudah di 80 tahun, belajarku lebih semangat dibandingkan dengan waktu aku umur masih belasan tahun. Karena seorang mukmin yang mereka membangun hidupnya dengan mental pelomba itu, mental sang juara itu, dia semakin mendekati garis finish, maka dia akan semakin yaitu menyempurnakan kekuatannya untuk bisa menjadi sang juara. Makanya ngapunten, walaupun sudah tua, seorang mukmin dia akan semakin semangat untuk membangun kampung akhirat dia, apalagi dia sudah tahu betul ya ujung-ujungnya nek pun tua pun sepuh niku nggih teng pundi malih, mau kemana lagi. Maka dia akan semakin menyempurnakan yaitu amaliyahnya. Kita tidak sekedar diperintahkan untuk bersegera, tapi supaya menjadi orang yang mentalnya mental pelomba. Mentalnya mental sang juara.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mensifatkan orang-orang saleh, kanu yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang sangat bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Bapak sekalian, dan mentalnya para sahabat yang dididik oleh Nabi, orang-orang yang mereka mentalnya mental bersegera. Mental bersegera. Contoh, Abu Talhah ketika beliau membaca ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ini Anda tidak akan sampai kepada hakikat kebaikan sampai Anda menginfakkan sebagian harta yang Anda cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda tidak akan sampai kepada hakikat kebaikan, itu hakikat iman, hingga Anda menginfakkan sebagian harta yang Anda cintai. Terus sekalian, kapan orang itu gampang melepaskan hartanya? Manusia itu nyun ngapunten, asalnya itu dengan harta itu sangat lengket. Diistilahkan Allah dengan ungkapan hubban jamman. Senangnya itu nemen banget. Senangnya itu nemen banget. Bahkan kadang-kadang ada orang yang senangnya itu ngumpulkan harta. Senangnya ngumpulkan harta, kadang-kadang bahkan tidak menikmati. Ngumpulkan dong. Nah, sudah mengumpulkan harta itu, lali sholat, lali baca Quran, lali ngaji, sehingga lupa semuanya itu, senangnya mengumpulkan itu. Padahal kalau menikmati ya nggak seberapa. Minta maaf sih, Bapak sekalian, penjelingan hartanya bisa sampai miliaran, bisa sampai triliunan. Terus kalau menikmati hidup itu apa bentuknya? Penjelingan bisa mengumpulkan harta sampai miliaran, sampai triliunan. Terus tujuannya mengumpulkan itu mestinya menikmati. Saat ini menikmati harta kita bentuknya gimana? Gimana Pak? Menikmati harta kita bentuknya gimana? Ya kalau Nabi kita, sekalian, ketika membaca ayat Al-Hakumut Takatsur, manusia telah dibuat lalai karena rakusnya berbanyak-banyakan untuk mengumpulkan harta. Kata Nabi, yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam mengatakan hartaku. Kata Nabi, hai anak Adam, harta Anda itu hanya 3. 1, ma'akalta fa'ablaita, ma'akalta fa'abnaita, wa malabista fa'ablaita, wa ma tasaddaqta fa'ablaita. Anak Adam, hartanya itu hanya 3. 1, ma'akalta fa'abnaita, apa yang Anda makan lalu habis. Wa ma labista fa'ablaita, yang Anda pakai lalu usang. Wa ma tasaddaqta fa'abqaita, yang Anda sedekahkan itu yang akan kekal. Itu menikmati harta. Bapak sekalian, seandainya nyun ngapunten panjenengan kerja siang malam itu sampai hasilnya itu memang miliaran, ratusan miliar, bahkan sampai sundul triliun. Menikmati 1, makan. Makan itu semua yang masuk ke perut kita. Mau yang benda padat, benda cair, itu semuanya namanya ta'am, makan. Penjaringan karena uangnya banyak, bisa sak Tangerang ini di kuliner, di telepon semuanya suruh setor makanan yang paling lezat. Bisa. Yang penting iso bayar. Karena yang penting bayarnya itu. Kalau sudah makanan dijajar sampai sealun-alun, sekarang menikmati itu makan masuk ke perut. Penjaringan berapa yang bisa masuk ke perut?
Paling makan ya sepiring, 2 piring, 3 piring, sampai 5 piring sundul telak gitu. Ya siap-siap ambunannya, siap-siap diangkut ambulan ke rumah sakit. Dan makan itu enaknya ya kalau pas lapar-lapar gitu. Kalau sudah wareg, terus ditumpuk terus, itu bisa ingkung rasa telek. Udah gak enak. Orang itu kalau udah wareg, udah kenyang itu ya semua makanan jadi gak enak. Kita makan hanya sedikit, sisanya kalau nggak dinikmati orang lain ya dibuang. Menikmati makan. Padahal hartanya triliunan. Kemudian pakai. Ya pakai baju, ya pakai mobil, ya pakai rumah, pakai perabot rumah tangga. Penjenengan karena uangnya banyak bisa aja beli baju sampai 300 setel, lemarinya sak omah kebuak kabeh, penuh semuanya. Sekarang menikmati baju itu, sekali pakai baju pinten setel? Sekali pakai baju berapa setel, Pak? Paling ya 1, 2, 3 setel. Paling banyak ya, paling seringnya ya 2 setel, daleman sama luaran. Paling banternya ya 3 setel kalau pas jagong, pas walimahan, dandan, necis. Nggak mungkin, penjaringan nggak mungkin, gen kita wong sugih, sekali pakai itu 10 setel. Ya nanti bisa dibilang koplak sama orang itu. Dasar bapak itu koplak. Paling ya pakainya itu aja. Yang kita nikmati sedikit. Sehingga pakaian yang 300 setel itu kadang-kadang setahun sekali hanya dipakai sekali. Setahun sekali. Ada yang seumur hidup hanya sekali. Ibu-ibu yang mantenanya sampai jubahnya ngeleng-sereh dawa diaret-aret itu. Seumur hidup ya hanya sekali dipakai. Pas mantenan itu aja. Kemudian penjaringan bisa beli rumah sampai ada properti ditawarkan beli wong punya duit sampai rumahnya 10. Rumahnya 10, sampai rumah kamarnya 10 pengen 10 pinter berapa? 100. Sekali tidur berapa kasur? 1 kasur. Mau ngelibat 100 kasur gitu, pas itu turu, gak jadi tidur nanti. Menikmatinya dikit. Kalau kemudian hanya makan pakai, terus mati. Maka sisanya itu melangkrak, itu miliknya orang lain, bukan milik panjenengan. Bukan milik Anda. Yang milik Anda yang sudah Anda nikmati. Maka, Bapak sekalian, para salaf kita itu, kalau menikmati dunia, waktunya mereka kerja. Namanya mengumpulkan uang, dia kumpulkan keuntungan. Tapi begitu menikmati harta mereka sudah kumpul, bagaimana cara mereka menikmatinya itu? Dikeluarkan sebanyak-banyaknya itu fisabilillah. Itulah saya cara menikmati harta saya. Karena itu yang akan menjadi harta milik dirinya sendiri, yang akan dia dapatkan kelak di hari saat menghadap Allah, yang kalau tidak ada yang dia keluarkan fisabilillah, semua sisanya itu adalah milik orang lain. Rugi. Wong sudah ngumpulkan menteot, ngumpulkan sampai gembrobios, diriwangi nganti rasolat, diriwangi sampai gak datang ke masjid, telat terus sholatnya itu, ngajinya sampai keter, ketinggalan terus. Begitu kumpul, hanya dinikmati orang lain. Dia mati nggak bawa apa-apa, itu sangat rugi. Pas kalian, segera beramal itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Rasulnya, dan sifatnya orang-orang soleh. Yang kedua, kenapa kita mesti segera beramal? Yang ngapunten pas sekalian, hidup kita ini terbatas umur.
Hidup kita ini terbatas. Apa yang membatasi hidup kita? Kawan sekalian, mati. Kalau sudah mati, itu semua kenikmatan diputus oleh kematian. Dan semua kesempatan diputus oleh kematian. Maka dikatakan dikatakan Nabi, al-maut dengan ungkapan hadimul ladzat, pemutus segala kelezatan. Yang Allah katakan afaraita. Ini afaraita imma ta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Bagaimana pendapat Anda, kata Allah, tentang orang-orang yang telah kami berikan kenikmatan bertahun-tahun. Kami berikan pada mereka kenikmatan bertahun-tahun. Kemudian datang apa yang Allah janjikan, yaitu kematian. Maka kematian memutuskan semua kelezatan yang telah mereka nikmati, dan tidak lagi kenikmatan yang mereka merasakan bisa berguna untuk menahan dari kematian. Saat kematian datang, di mana triliunan harta yang dia miliki untuk bisa mengusir kematian? Enggak ada dan enggak bisa. Walaupun Anda punya harta triliunan, emasnya bahkan berton-ton, begitu malaikat mau datang untuk mencabut nyawa, harta Anda, harta kita layak pak, enggak akan bisa menahan kematian. Di mana kawan-kawan Anda yang dokter spesialis jantung, paru-paru, semuanya berkumpul. Saat malaikat datang mencabut kematian, mencabut nyawanya, mana ada dokter yang mereka bisa menahan kematian seorang? Enggak ada. Dan hari-hari dia kemudian didatangi kematian, kemudian dia masuk ke kampung akhirat menghadap Allah Ta'ala. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Harta dia, anak dia, kerabat dia, kawan-kawan dia, semuanya sudah tidak lagi bermanfaat, kecuali yang dia bawa kepada Allah, yaitu ketakwaan, iman, dan amal saleh yang dia bawa. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika nanti manusia menghadap Allah Ta'ala, akan datang hari yang harta Anda sebanyak apapun, anak laki-laki Anda sehebat apapun, la yanfa', sudah tidak lagi memberikan manfaat lagi, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, ini hati yang mereka menggerakkan untuk beramal saleh. Hati yang isinya adalah iman dan ketakwaan. Hati yang menggerakkan untuk beramal saleh. Hati yang menjadikan dia menahan diri dari semua kemungkaran-kemungkaran yang menggoda dia. Hati yang tidak terfitnah dengan segala hal fitnah-fitnah dunia, sehingga dia datang kepada Allah dalam keadaan selamat. Bukan orang yang babak bundas dengan fitnah-fitnah kehidupan yang ada. Kenapa kita segera beramal soleh? Karena kita diintai kematian, yang kalau kematian itu datang tidak lagi memberikan kita kesempatan apapun untuk bisa beramal saleh yang bermanfaat di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga Bapak sekalian, kita diingatkan Allah, satu-satunya yang diminta oleh manusia ketika kedatangan al-maut adalah gimana umurnya bisa diundurkan walaupun barang sebentar aja, untuk dia punya kesempatan beramal saleh. Gak ada yang diminta kecuali itu. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innama hiya kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, hingga apabila kematian telah mendatangi salah seorang di antara kalian, maka ucapannya adalah, ya Rab, undurkan kematianku, ya Rab, kembalikan aku ke dunia, ya Rab, kembalikan kehidupanku, ya Rab. Untuk apa?
la'alli a'malu salihan fima taraktu, aku pengen beramal saleh yang dulu aku tidak lakukan ya. Tapi kata Allah, kalla, sudah tidak bisa lagi. Enggak mungkin akan diwujudkan lagi angan-angan dia. Oleh karena itulah, Bapak sekalian, Nabi kita menasihatkan, akhirul dzikra hatimil ladzat, perbanyaklah oleh Anda mengingat kematian. Mengingat kematian bagi seorang mukmin itu bukan membuat dia pesimistis, seperti kata sebagian orang. Pengajian sing dibahas kok mati, ngilingke mati, ngingatkan mati, uripe yo bakal nggak maju. Benar nggak? Orang kalau banyak ingat kematian itu uripnya bakal nggak maju, benar nggak? Nggak produktif, benar nggak? Benar nggak, Pak? Hah? Iya, salah besar. Kalau akidahnya nyon ngapunten, akidahnya PKI mungkin benar. Karena mati itu berarti habisnya riwayat semua kehidupan. Tamat. Tapi kalau bagi seorang mukmin kematian itu adalah justru awal kehidupan yang hakiki. Karena kehidupan hakiki adalah kehidupan kampung akhirat yang Allah katakan wa inna daral akhirah layal hayawan laukanu ya'lamun. Dan sungguhnya kampung akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka tahu. Dan kehidupan yang hakiki ini ditentukan oleh kehidupan yang sekarang ini kehidupan dunia. Yang kalau agama kita mengajarkan besok kamu tahu besok kiamat dan kamu pengen tanam pohon korma, tanam. Panennya kapan? Besok kiamat. Sekarang pengen tanam pohon korma. Nabi perintahkan saya ditanam. Terus kita mau panen kapan? Islam tidak mengajarkan harus memetik hasil apa yang kita lakukan di dunia sekarang ini. Tapi setiap usaha kita, amal kita itu akan berbuah semuanya kelak di hari kiamat. Di yaumul akhir. Maka orang yang mereka mengingat kematian itu justru orang yang mereka akan sangat produktif. Orang yang mereka itu akan sangat itu semangat di dalam beramal. Sangat produktif. Dan bahkan dia semakin mendekati umur kematian, dia akan semakin sangat semangat untuk melakukan apapun yang bisa mengantarkan pada kemuliaan kampung akhirat. Makanya Al-Imam At-Taqa, sekalian, beliau mengatakan, man aktsara dzikral maut uktrima bitalat. Barang siapa yang banyak-banyak mengingat kematian, dia akan dihadiahi oleh Allah, dimuliakan dengan 3 hal. 1, nasyatul ibadah. Dia akan menjadi orang yang sangat rajin beribadah, sangat semangat beribadah. Apa kira-kira Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira hubungan antara mengingat mati dengan semangat beribadah? Apa kira-kira hubungannya? Silakan Pak. Apa kira-kira hubungan antara eling mati sama semangat beribadah? Orang kalau eling mati, ibadahnya bakal menyala. Apa hubungannya kira-kira? Gimana? Yang lain? Gimana Pak? Kenapa? Hubungannya gimana? Seorang mukmin tahu kalau kematian itu datang, itu akan memutus kesempatan beramal. Sudah cutel, sudah tidak ada lagi amal yang bisa dilakukan lagi. Sedangkan nasib setelah mati ini sangat berkaitan, sangat bergantung dengan amal yang dia lakukan. Dan mati itu datangnya itu mendadak atau kabar-kabar? Mata orang kematian seringnya datangnya mendadak atau kabar-kabar Pak? Ya mendadak. Apalagi di akhir zaman banyak fenomena al-mautul faji'ah, kematian mendadak. Lagi jingkrak, joget-joget, tahu-tahu mati.
Ada. Ada yang lagi ngakak-ngakak dengan temennya, ngakak-ngakak di bis, tahu-tahu bisnya nyemplung jurang langsung mati teksek. Ada. Ada orang baru santai sepedaan, wah sehat tenan iki sepedanan, sehat tenan iki geblak langsung mati. Ada. Ada orang yang baru pesan kopi, dibuatkan, dicepakkan kopinya, terus mati wongi. Ada. Ada orang tenis buat plak, lereng sedilit, mati. Ada. Ada orang gajuli babalan, gujal gajul, banyak tendang-tendang, terus langsung gelidak, mati. Ada. Wal'iyadzubillah, ada orang sedang berzina, mati pas berzina, ada. Dan kalau sudah mati datang, itu akan memutuskan semua kesempatan beramal. Orang yang mereka ingat mati kayak gini, dia akan semangat beramal karena supaya kalau pas kematian datang mendadak, dia sudah siap. Dia sudah siap. Sehingga sewaktu-waktu memang dia dipanggil oleh Allah Ta'ala, dia sudah dalam kondisi siap untuk dipanggil Allah Ta'ala. Bukan masih santai-santai, bukan masih lale-lale, bukan masih belum punya bekal yang dikumpulkan. Maka dia akan semangat-semangat. Maka Nabi memberikan resep rumus, cara memberikan resep kalau pengen ibadahnya dilakukan dengan kualitas tinggi, gimana caranya? Supaya ibadah kita punya kualitas tinggi, caranya gimana diantaranya? Jadikan ibadah Anda seakan-akan kesempatan terakhir. Sholli sholata muwaddi', kata Nabi. Salatlah Anda kayak salatnya orang yang mau mati, yang mau perpisahan mati. Ini salat yang terakhir. Tapi nek masih mikirnya itu ada cik dawa umure cik saiki cik 30 engko matine cik umur swidak cik dawa, masih banyak kesempatan. Oh itu bakal geli-geli, biasanya itu akan bakal dia edal-edel dalam mewujudkan amalan-amalan enggak maksimal. Tapi kalau dia mikirnya mau mati, maka dia akan mempersembahkan yang terbaik. Satu, orang yang mereka yaitu semangat, orang yang mereka banyak ingat mati, dia akan semangat ibadah. Yang kedua, hadiah yang kedua kata Allah, kemuliaan yang kedua, orang yang banyak ingat mati akan dia segera bertaubat. Gimana hubungannya antara ingat mati dengan segera bertaubat? Gimana, Mbak? Ya jangan sampai nanti kematiannya lebih cepat datang sebelum dia bertobat. Karena orang diadab Allah itu gara-gara dosa yang belum dia taubati atau belum diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga jangan sampai mereka dalam keadaan ini mati sedangkan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu. Maka orang yang mereka banyak ingat mati, dia akan segera bertobat kepada Allah Ta'ala yang kita dosanya itu banyak banget. Kita sadar sepenuhnya bahwa dosa kita sangat banyak. Sehingga dia akan memperbanyak bertobat kepada Allah, dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang banyak ingat mati akan Allah muliakan dengan qanaatul qalbi, hatinya qanaah. Hatinya qanaah. Dia enggak rakus. Dalam urusan dunia dia tidak rakus. Sekalian, dunia itu sesungguhnya kebutuhan kita. Kita ini semuanya butuh dunia. Kita mau sholat ya butuh dunia. Kita mau haji ya butuh dunia. Kita mau zakat ya butuh dunia. Dunia itu sesungguhnya adalah kebutuhan kita. Yang dicela oleh Allah tentang dunia itu nyun ngapunten, bukan langitnya, bukan buminya, bukan daratnya, bukan lautnya, bukan hewannya, bukan tumbuhannya. Yang dicela tentang dunia apanya? Apanya, Pak? Allah banyak mendatangkan ayat celaan tentang dunia, celaan tentang dunia. Nabi juga melaknat tentang dunia. Yang dilaknat, yang dicela apanya? Apanya, Pak?
Yang dicela itu bukan karena dia memiliki dunia. Sulaiman punya dunia enggak? Bahkan dunia Sulaiman tidak ada yang menandingi sebelum dan sesudahnya. Abdurrahman bin Auf itu hartanya dikatakan 6, sekian triliun. Banyak enggak? Ya banyak banget. Kemudian Al-Imam Ibnul Barak yang terkenal ulama alul hadith, mujahid. Kemudian diantaranya juga kaya raya. Banyak syekh-syekh yang ditanggung hidupnya oleh itu Al-Imam bin Mubarak. Di antaranya Fudail bin Iyad. Banyak santri-santri yang ditanggung hidupnya oleh Al-Imam Mubarak. Banyak orang yang diputihkan utangnya atau dilunasi utangnya oleh Al-Imam Ibnul Barak. Dan beliau pernah menghajikan orang sakampung itu gratis seoleh-olehnya. Kira-kira artinya banyak enggak? Ya banyak banget. Banyak banget. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang bahkan masuk dalam lingkaran sang juara dalam meraih kampung akhirat. Orang-orang yang mereka itu bersama dengan kekayaannya adalah zuhudnya mereka tentang dunia. Orang yang zuhud dengan dunia itu yang pripun? Yang gimana Pak? Yang tampilannya kere, tembel-tembelan bajunya, kemudian peluwus. Zuhud itu gimana? Zuhud itu adalah urusan batin yang dunianya tidak mengganggu akhiratnya. Bisa jadi dia raja, konglomerat, tetapi dia orang yang sangat zuhud dengan zuhud tentang dunia. Walaupun terkadang orang zuhud itu memang betul-betul miskin dan betul-betul dia ini kere. Tapi zuhud bukan amalan zahir. Zuhud adalah amalan hati seorang. Di mana dunianya tidak mengganggu akhiratnya. Kalau sampai dunianya mengganggu akhiratnya, dunianya dia buang. Tahu nggak Pak, sejarahnya gimana Sulaiman itu dia diberikan kendaraan oleh Allah angin? Gimana ceritanya? Sulaiman diberikan oleh Allah kendaraan angin, ceritanya gimana? Sulaiman punya kuda-kuda. Yang kuda-kuda ini adalah kuda-kuda piaraan untuk persiapan jihad. Bukan sekedar kuda kelangenan. Kuda kelangenan itu gimana? Kuda kelangenan itu apa? Bukan sekedar kuda hobi, piaraan karena senang. Tapi kuda ini disiapkan untuk jihad fisabilillah. Dan jumlahnya banyak. Satu saat Nabi Sulaiman pernah terlenakan dalam mengurus kuda. Maka kudanya semuanya disembelih oleh Nabi Sulaiman. Terlupakan dari Allah karena mengurus kuda. Padahal kudanya untuk persiapan jihad. Maka semua kudanya disembelih oleh Sulaiman. Lalu Allah gantikan yang lebih baik dari kuda, yaitu Allah berikan angin sebagai kendaraan untuk Nabi Sulaiman. Yang Nabi katakan, man taraka syai'an lillah, awwadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Utsman bin Affan, yang hartanya tidak terhitung lagi yang sudah dikeluarkan di jalan Allah sampai Nabi katakan madharra Utsman ma'amila ba'dal yaum. Tidak lagi harta Utsman membahayakan dia setelah hari ini. Saking banyaknya harta Utsman yang pernah dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala, yang gede-gede aja diantaranya Utsman pernah membeli sumur rumata itu senilai 20.000 dinar. 1 dinar itu kira-kira 4, sekian gram emas. Berarti kalau 20.000 dinar, 4 gram kali 1 gram berapa Pak sekarang?
Umpamanya 2 juta. 2 juta kali 4 berapa? 8 juta. 8 juta kali 20 ribu berapa? Berapa Pak? 160 miliar. Satu. Banyak enggak? Ya kita punya uang 1 miliar juga enggak tahu punya atau enggak. Yang kedua, Osman pernah datang dengan barang dagangannya, baru datang dari negeri seberang, di atas 1000 unta. Itu semuanya barang dagangan. Di atas 1000 unta itu semuanya yaitu barang. Iya, Bang. Di atas 1000 unta itu semuanya barang dagang. Dan Osman sudah ditunggu oleh para tengkulak untuk membeli barang dagangan Osman. Dan Osman tidak jual kepada para tengkulak. Tapi Osman jual kepada yang bisa memberikan keuntungan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan tidak terhingga, alias dijual kepada Allah, alias digratiskan untuk kaum muslimin yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barang dagangan di atas 1000 unta banyak enggak? Sangat banyak. Di perang Tabuk, Osman membantu biaya perang Tabuk senilai 1/3 biaya perang Tabuk ditanggung oleh Osman, yang realnya 950 unta. Banyak enggak? Tambah 50 kuda, banyak enggak? Tambah 1000 dinar. Maka sudah enggak terhitung lagi berapa banyak harta Osman yang telah disumbangkan fisabilillah. Dan begitu para sahabat Nabi secara umum. Mereka orang-orang yang dunia di tangan mereka, tetapi dunia menjadi budak-budaknya para tuannya, bukan mereka yang menjadi budak-budaknya dunia. Sekalian, hadis yang kita bawakan di antara yang mengingatkan kepada kita tentang fitnahnya dunia, gelapnya fitnah dunia. Pernah enggak Bapak Ibu sekalian dengar kisah ada seorang namanya Imran bin Hittan, Hittan bin Imran? Pernah enggak? Pernah dengar enggak? Imran bin Hittan ini dia gara-gara seorang perempuan, dia berubah pikirannya dari pemikiran yang lurus menjadi khawarij. Menjadi khawarij gara-gara fitnah wanita. Ada ulama yang Allah berikan kepada mereka ilmu dan agama, lalu dia ditamsilkan Allah dengan mataluhu kamathalil kalbi, tamsilnya kayak anjing. Kenapa? Ulama yang seharusnya Allah pengennya ingin mengangkat tinggi-tinggi, tetapi dia kemudian tahu-tahu derajatnya jatuh, bahkan ditamsilkan dengan perumpamaannya kayak anjing. Kenapa? Karena fitnah dunia. Karena fitnah dunia. Watlu alihim naba allati atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Allah katakan, ya Rasulullah, bacakan kepada mereka tentang orang yang telah aku berikan pada mereka agama, aku berikan pada mereka ayat, mereka difahamkan Allah tentang agama, yang dengan agama ini sungguhnya kata Allah, walau syi'na la rafa'nau biha. Allah pengen mengangkat mereka tinggi-tinggi, derajat yang tinggi. Tapi ternyata seleranya rendahan. Walakinnau akhlata ilal ardi wattaba'a hawahu, dia seleranya rendahan,
lebih memilih lengket di dunia dan mengikuti hawa nafsunya, alias dia maftun dengan perkara dunia. Sekalian, maka kemudian mereka dia jatuh ke setingkat yang rendah-rendahnya sampai ditafsirkan Allah, perumpamaan mereka kayak yakni anjing. Perang Uhud, Bapak sekalian, itu perang dahsyat yang Allah kemudian memberikan itu pelajaran besar sampai membuat kematian 70 syuhada Uhud. Apa gara-garanya? Karena maftun dengan urusan dunia, terfitnah dengan urusan dunia. Bapak sekalian, dunia itu di mata manusia indah, manis, hijau, menyenangkan, sehingga siapapun suka dengan dunia. Tapi di balik cantiknya dunia itu ada fitnah besar yang kalau tidak hati-hati manusia bisa menjadi korban yang kesekian dari fitnah dunia. Maka Allah ingatkan, fala tahurrannakumul hayatud dunya, jangan pernah kalian tertipu oleh dunia, terfitnah oleh dunia. Allah diingatkan, Nabi diingatkan oleh Allah Ta'ala, wahdarhum ayutinuka an ba'ti ma unsila ilaik. Ya Muhammad, jangan sampai mereka menjadi fitnah buat Anda, memalingkan Anda dari agama Allah, dari apa yang Allah turunkan kepada Anda. Ini fitnah itu artinya diantaranya perkara-perkara yang akan memalingkan manusia dari agamanya sehingga dia harusnya lurus menjadi bengkok. Itu karena fitnah ini diantaranya fitnah dunia. Sampai ada orang mereka menjual agamanya karena urusan dunia. Bapak sekalian, ini semuanya adalah ini pelajaran yang Allah dan Nabi ingatkan kepada kita. Semua kita sedang hidup di dunia, sedang mencari dunia, tapi hendaknya kita ingat bahwasanya dunia itu ketika salah kelola maka akan menjadi fitnah yang sangat besar sekali. Sekalian waktunya habis, minta maaf, mudah-mudahan panjang banget berkaitan dengan pembahasan kita. Pertanyaan aja.